Hari ini gue mau road trip Bekasi ke Anyer bareng teman gue. Dan gue lagi bawa BMW X1 tahun 2019 yang tipe X-Line. Dia 1500 cc turbo 3 silinder. Jadi sekarang gue mau ngecek sekalian berapa sih konsumsi bahan bakarnya BMW X1 ini kalau dibawa road trip ya. Dan apakah pengalamannya enak, nyaman, dan menyenangkan pakai BMW ini. Jadi kita lihat aja keseruan road trip kita hari ini Bekasi Anyer. Tapi gue PP ya, nggak nginep Bekasi Anyer, Anyer Bekasi. Nah sekarang sebelum kita road trip pastiin kita punya ban ini tekanannya cukup ya, udah sesuai. Jangan sampai tekanannya ini di bawah normalnya. Nah di BMW X1 ini belum ada TPMS. Di sini dia ada TPMS tapi dia nggak ngeliatin atau nggak nunjukin tekanan bannya. Dia cuma ngedetect atau ngasih tahu info kalau misalnya bannya itu di bawah tekanan yang normal. Jadi kita nggak bisa cek secara real time tekanan ban itu berapa. Jadi gue beli ini ya, alat ini buat ngecek suhu atau tekanan ban ya, PSI. Sebenarnya sih ada alat yang memang biasanya dipasang di sini nih sama kebanyakan orang ya, TPMS. Tapi gue agak nggak suka karena tampilannya jadi kurang clean aja menurut gue kalau misalnya pakai TPMS yang ditaruh di sini. Jadi gue beli ini TPMS yang kita colok ke ban. Jadi sebelum jalan pastiin gue harus ngecek pakai alat ini. Coba kita cek yang bagian belakang, cek, kita nyalain dulu. 34,3. Coba kita cek yang depan. Sebenarnya sebelum gua cek ini gua udah ngisi angin 35 rata, jadi harusnya sih sesuai. 35,9 ya, sesuai. Sekarang coba yang sebelah kirinya. 35,8. Oke. Dan ban gue ini ban RFT, jadi di BMW X1 ini nggak ada ban serepnya. Jadi kita harus sangat-sangat prepare buat tekanan ban ya, apalagi kalau mau pergi jauh. 34,2. Itu yang pertama ya, kita harus cek tekanan ban dulu biar kita bisa aman dan nyaman ketika road tripnya. Kemudian selanjutnya adalah kita harus mereset konsumsi bahan bakar sebelumnya. Ini kita reset dulu trip komputernya, kita reset biar nanti kita bisa akurat. Oke, udah 0 ya. Yang di onboard komputernya nggak usah kita reset, yang trip aja. Jadi kita bisa mantau di sini nanti ya berapa kilometer per liter dan average kecepatannya berapa di sini. Gitu. Dan gue di sini untuk tes konsumsi bahan bakarnya ini pakai metode MID aja. Jadi kita ngukur pakai MID aja karena tadi gue udah ngisi bensin 300.000 ya, dan itu belum full. Jadi kita nggak ngetes konsumsi bahan bakar yang pakai metode full to full karena ya bensin sekarang juga lagi mahal banget. Tadi aja gue ngisi bensin dari setengah, gue isi green ya 300.000. Tadi itu kalau nggak salah sisa range-nya itu 261. Gue isi 300.000, naik satu strip lebih dikit. Range-nya segini, 449. Jadi ya 300.000 aja segitu. Karena sebenarnya kalau untuk full dari setengah itu bisa sekitar 600 ribuan gitu. Jadi ya kali ini gue ngetes konsumsi bahan bakar lewat MID aja. Oke guys, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip keseruan gue road trip dari Bekasi ke Anyer pakai BMW X1 ini. Dan setelah ini gue akan ketemuan sama teman gue, udah janjian tikumnya di rest area ya. Nanti kita akan konvoy bareng dia. Dia itu bawa Yaris viral. Dia itu Yaris viral lah pokoknya, dia artis culture ya. Nanti gue kasih IG juga di deskripsi, kalian bisa follow. Oke, jangan lupa di subscribe guys, subscribe dulu ya biar gue semangat bikin kontennya dan bisa kasih video yang bagus-bagus buat kalian. Oke, tonton sampai habis. Langsung kita caw ke tikumnya.
Gerbang tol pertama. Kita tap tol pertama, oke. Untung kita bisa masuk lewat kontraflow, kasih lihat ya. Jadi kita bisa mangkas kemacetan yang super duper wah di pagi hari di dalam kota, di tol dalam kota. Jadi mantep banget kalau lewat kontraflow. Update lagi, ini setelah tol Lingkar Luar, udah di tol Tangerang. Gue udah bareng sama teman gue, ini mobilnya si Tomat. Kenapa si Tomat? Karena mobilnya warna merah kayak tomat. Update konsumsi bahan bakar sekarang udah dapat 13,1 km per liter. Dan disclaimer, gue bawanya nggak diirit-iritin dan gue masih pakai mode yang comfort ya, nggak pakai yang eco. Jadi memang sebenarnya bukan cari irit, tapi gue mau ngetes kalau kita pakai normal itu seberapa sih iritnya gitu. Jadi pengen lihat konsumsi bahan bakar kalau kita pakai normal, kadang ngebut, nanti kadang normal gitu ya. Biar nanti bisa jadi gambaran juga dikira-kira kalau misalnya memang cari lebih irit, gue pasti pakai mode eco-nya gitu. Tapi mode eco-nya ini menurut gue kurang enak, apalagi gue jalan jauh ya, perlu yang lumayan narik juga. Jadi gue pakai di comfort aja. Kalau di sport terlalu boros menurut gue, jadi lebih enak dan lebih pas kita pakai di mode comfort. Kita udah sampai di rest area KM 13. Gimana? Masih jauh perjalanan? Masih jauh perjalanan, terus kita juga telat. Udah mau jam 10 guys, setengah 10. Masih di Alsut. Sampai sana perkiraan jam 11 tadi kalau di Google Maps. Ya, coba aja apakah kita bisa menurunkan estimasi. Diharapkan sebelum Jumatan sih. Sebelum Jumatan, oke. Bawaannya kita lihat. Waduh, sangat-sangat full. Gak penting ya labu. Ini penting. Wait, gue juga ada ini. Apa ini namanya? Wajib Supreme Charger by Arta Luxine. Di order yang mau banyak kinclong nih, kayak gini nih, kinclong tuh. Ayo lanjut lagi. Kita lanjut lagi, jalan lagi menuju Anyer. Estimasi itu jam 11 sampai. Oke, update lagi sekarang jam 10 ya. Kita baru di KM 68. Tadi sih kalau di Google Maps estimasi itu nyampe jam 11.18 ya, hampir setengah 12 kita baru nyampe. Ya nggak apa-apa, yang penting kita aman di jalan. Dan bensin so far udah berkurang lagi, sisa di antara setengah sama 3/4. Nanti gue update kalau udah sampai di sana. Kemudian sama konsumsi bahan bakar ya, ini nggak gue irit-iritin, gasnya normal aja, kadang ngebut, kadang konstan ya di 13,4 km per liter. Coba kasih lihat, jadi 13,4 km per liter, jadi 1/13. Nah, masih lumayan irit menurut gua karena ya ini kan turbo juga. Jadi kalau misalnya NA nya itu sekelas 1,8 itu, tapi kalau ini dia cc aslinya itu 1,5. Jadi masih lumayan irit, apalagi kalau misalnya gua pakai mode eco. Kemudian gasnya juga konstan, normal, stabil, pasti akan lebih dari 1/15 itu menurut gue dapat, bahkan lebih 1/16, 17 kayaknya dapat itu. Tapi karena tadi gue agak gaspol dikit, jadi pastinya akan jadi bisa lebih boros gitu. Tapi ya masih aman lah buat pakai green 1/13 gitu. Oke, kita lanjut nyetir dulu. Di belakang ada teman gue. Dari tadi gue bolak-balik nungguin dia karena gue gaspol, dia enggak. Jadi ya agak lama nyampe karena saling tunggu-tungguan. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita sampai sana nanti langsung ke pantainya aja. Ini first time gue bawa BMW X1 gue jalan jauh. Jadi biasanya gue cuma ya dalam kota Bekasi Jakarta doang. Ini pertama kali gue bawa lumayan jauh ya, sekitar 160 kilo kalau di Google Maps dari Bekasi ke Anyer itu. Yang gue rasain sih sekarang adalah menurut gue road noise-nya agak lumayan kedengeran, karena mungkin salah satu faktornya adalah dari bannya, karena bannya ini kan ban RFT ya. Jadi sidewall-nya itu lebih keras yang bikin dia
bisa lebih berisik gitu, karena memang karakter dari ban RFT itu dia akan lebih berisik gitu, keras dan berisik. Jadi memang road noise-nya ini agak kedengeran, apalagi kalau kita nggak pakai musik ya, kita nggak setel musik, itu road noise-nya agak lumayan masuk. Tapi ya masih tergolong nyaman ya, nggak berisik banget, nggak kayak brand sebelah juga yang road noise-nya berisik banget. Ini kita masih sekitar 40-an kilo. Oh, di depan ada penyempitan jalan, hati-hati. Dari tadi sih so far jalanan agak rame ya, banyak truk. Gue nggak tahu memang karena lagi banyak logistik yang lewat apa gimana. Jadi banyak truk yang kayaknya sih OTW Merak, Pelabuhan Merak, jadi agak rame. Apalagi jalur di tol Tangerang Merak ini kan 2 jalur ya, cuma 2 jalur, jadi kita harus lebih hati-hati karena suka ada truk yang tiba-tiba pindah jalur ke kanan tanpa aba-aba, jadi harus lebih hati-hati. Jam 10.24 kita udah keluar dari tol Cilegon Timur. Sekarang lanjut di jalan biasa menuju Anyer. Dan estimated time arrive-nya maju ya, tadinya 11.18 jadi 11.15, ya berkurang 3 menit doang sih. Tapi nggak apa, artinya kita lebih cepat. Jalanan di Anyer ini benar-benar berdebu banget ya. Dari tadi tuh memang banyak banget truk ya, karena ini kawasan industri juga, jadi bikin berdebu banget. Dan kerikilnya ya itu kelempar ke kaca. Kalau misalnya mobilnya belum PPF ya, pasti ini agak-agak ada stone chip. Dari tadi rata-rata truk semua, dan jalanannya kan beton ya, jadi nggak semulus kalau misalnya jalan di aspal. Tuh truk-truk kayak gini debunya minta ampun, jadi kalau kita nyuci mobil pun kayaknya pasti bakal kotor lagi sih kalau lewat sini. Jarak tempuh sisa 33 menit. Estimasi mundur lagi jadi 11.14. So far jalanan lancar. Bensin sisa segini, setengah, antara setengah sama 3/4. Oke, lanjut terus, gas terus biar bisa ngeliat laut. Vitamin C. Ngelewatin truk dulu, salip menyalip. Di belakang diekor oleh Tomato 1NZ. Dia terus mengekor. Kita sisa 4 kilo lagi, sekitar 7 menit lagi kita sampai. Tapi sebelum sampai di pantainya, gue mau ke toilet dulu, paling di Indomaret, biar toiletnya kayaknya lebih enak di Indomaret daripada di pantai. Sebelah kanan kita udah pantai, jadi kalau kita belok kanan ini kita udah nyebur sebenarnya. Tapi pantai itu masih sekitar 3 kilo lagi. Bensin masih aman. Bensin berapa, No? Woi, masih setengah. Gua masih nggak beda jauh tadi sama kayak yang di tol. Bensinnya masih di antara setengah sama 3/4. Sisa range-nya itu 414 km. Sebenarnya irit sih ya. Coba kalau kita lihat di lah, beneran. Kalau kita lihat di MID, ini konsumsi bahan bakar 1/14. 1/14 ya lumayan lah. Kalau misalnya kita pakai eco mode, kalau enggak kita gasnya konstan, nggak ngebut, nggak gaspol itu bisa 1/16-17 masih dapat harusnya. Kita udah ada di pantai Anyer. Nggak tahu Anyer tuh segede apa. Dan kali ini kita bawa 2 mobil. Ini ada mobil gua, Tomato 1NZ, dan ada mobil berat F48. Kita tadi udah dari jam 8-an
Dan sekarang ini udah mau jam 12. Jadi kita lihat aftermath ya coba. Dan ini ceper sekali ya. Tapi masih aman. Ceper-ceper masih aman, alhamdulillah. Mantap. Wah, tomat. Akhirnya kita sampai di sini kah? Pantai Ciberem. Oh, masih depan lagi ya? Masih depan lagi. Oh, yang ini ya? Oh iya, ini bener nih. Di Pantai Ciberem 1. Nah, ini dia. Oke. Siang, Mbak. 50.000 ya? Mbak, kalau misal nanti mau keluar buat sholat Jumat bisa masuk lagi nggak sih? Bisa ya? Bawa mobil bisa ya? Bisa. Oh iya. Tunjukin aja sama izin dulu. Oke, siap. Satu mobil 50.000 ya? Harganya 50.000 per mobil. Ini dia pantainya. Kali ini gue lagi di Anyer. Di Anyernya itu Pantai Ciberem 1. Jadi Pantai Ciberem itu ada dua, ada satu ada dua. Nah yang bagus itu menurut gue yang satu karena dia punya view di belakang pantai. Di sininya banyak pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi. Jadi bagus buat konten gitu. Coba kasih lihat deh. Dia di sini bisa buat camping juga, bisa buat camping, bisa buat foto-foto, taruh mobil. Dan mobilnya pun bisa enak parkir langsung di depan pantai. Jadi buat masak-masak, buat duduk-duduk itu enak banget. Sama masuknya itu di Pantai Ciberem 1 ini harganya 50.000. Jadi menurutku cukup terjangkau ya, 50.000 untuk satu mobil. Jadi kalau kita bawa sekeluarga itu masih murah karena dihitungnya mobil bukan per orang gitu. Dan tadi gue udah pesen kelapa juga, es kelapa itu masih sekitar 15.000 satu kelapa, jadi masih cukup terjangkau, nggak digetok-getok banget gitu. Sama dia juga jual gas portable karena tadi ternyata gue ketinggalan gas portable-nya. Dan banyak sih makan di sana, ada Indomie, ada jajanan-jajanan, minuman juga lengkap banget. Dan palingan untuk sewa saung, di sini ada beberapa saung, dari ujung ke ujung ada saung. Jadi tapi dia harus bayar, harus sewa saung itu. Tapi gue nggak tahu sewa saung berapa, gue belum sempet nanya. Dan gue sih lebih milih untuk buka bagasi dan duduk di belakang pantai karena top banget view-nya. Gitu. Setelah ini paling gue update kondisi mobil, sama nanti gue mau lanjut pulang ke Bekasi dan akan gue infoin berapa konsumsi bahan bakarnya si BMW X1 ini. Karena udah jam 4 sore, gue habis masak-masak, habis main di pantai. Kondisi mobil jadi kotor. Yang pertama yang pasti dari bannya udah kotor. Yang kedua adalah tadi hujan dan gue parkir di Alfamart waktu sholat Jumat, jadi ya langsung kotor begitu. Sama yang di sini juga kotor. Yang pasti nanti gue langsung cuci mobilnya biar nggak jadi jamuran. Setelah ini gue akan videoin lagi perjalanan pulang, kira-kira sampai rumah konsumsi bahan bakarnya berapa, karena tadi belum gue riset dari awal jalan sampai di Anyer belum gue riset. Jadi masih gue sambung sampai nanti balik ke rumah lagi gitu. So far sih dengan BMW X1 ini gue nyaman, tapi mungkin ada satu yang tadi gue bilang concernnya adalah karena penggunaan ban RFT ya, yang mana akan jadi lebih keras dan akan lebih berisik karena dia sidewall-nya lebih keras gitu. Karena ban RFT ini ban yang memang udah dirancang buat kalau misalnya kita amit-amit kempes di jalan dan tekanan anginnya itu 0, kita nggak akan bisa ambles bannya. Dia masih bisa jalan sejauh 80 kilo. Update juga mobil temen gue, dia tadi sempat ketinggalan juga karena tadi dia jalan pelan-pelan, ada jalan yang bumpy, jadi gampang gesrot.
akhirnya sih aman karena jalanannya so far mulus ya. Ke Anyer ini jalan udah mulus, jadi nggak perlu khawatir lagi kalau mobil ceper. Paling ya gitu, akan ada gesrot dikit. Selain ini gue langsung cabut. Sekarang gue udah di jalan pulang. Ini di tol dalam kota di Semanggi ya. Update gue jam 8.17 baru sampai Semanggi karena tadi dari Anyer gue jam 4:30-an dan sempat berhenti dulu di rest area karena ada kerjaan yang harus gue kerjain. Dan bensin itu sisa di bawah setengah. Range-nya 261 km. Ya tadi kan berangkat kita udah isi di 3/4 ya, di atas setengah. Sekarang pas jalan pulang itu udah di bawah setengah karena ini macet juga, jadi pasti akan nambah boros juga gitu. Nah untuk konsumsi bahan bakarnya so far di MID ini 12,8 km per liter ya, jadi satu bandingnya 12 hampir 13 lah. Sebenarnya sama-sama aja kayak waktu berangkat tadi, yang beda jauh. Karena tadi ada beberapa titik macet juga sih di Tangerang sama di dalam kota ini. Jadi konsumsi bahan bakarnya menurun jadi lebih boros sedikit. Ya so far sih dengan gua pakainya normal ya, nggak diirit-iritin banget dan nggak di ngebut-ngebutin banget juga. Hasilnya 1:12, 1:13 lah. Itu masih oke sih menurut gue, karena kalau misalnya gue mau irit-iritin bisa pakai eco mode-nya atau kita gasnya gitu bisa kita atur biar bisa konstan gitu. Paling nanti gue update lagi sampai rumah kira-kira gue nyampenya jam berapa dan konsumsi bahan bakarnya sisa berapa, karena nanti kan pasti keluar tol dan lewat jalan biasa ini akan ngaruh juga gitu. Dan akan gue update juga bensinnya kira-kira habisnya sampai mana nih. Bensin dari Bekasi Anyer balik lagi Anyer Bekasi gitu. Oke, sekarang lagi menikmati macet dalam kota dulu ya. Biasa hari kerja di dalam kota pasti ya macet gini. Lancar itu nanti mendekati Cawang biasanya, karena dulu gue zaman kantor bawa mobil juga kayak gini. Dari Selipi itu udah macet sampai Cawang merayap. Dan ngomong-ngomong merayap, agak PR sih kalau misalnya memang kita pakai mobil yang transmisi itu dual clutch. Kenapa? Karena dual clutch ini kan ibaratnya manual ya, ada kopling ganda tapi dia digerakin oleh komputer gitu. Jadi agak lebih sulit untuk perawatannya, karena kalau misalnya kita nggak apik makainya itu bisa nggak awet ya transmisinya gitu. Salah satunya kalau misalnya kita merayap, kita tahan rem ya sambil jalan sedikit, nah itu bisa bikin transmisi itu panas. Apalagi kalau misalnya dual clutch yang tipe dry ya, tipe kering, bukan yang tipe basah gitu. Nah untungnya di X1 ini dual clutch yang wet ya, wet clutch, jadi dia kerendam oli koplingnya, jadi bisa lebih dingin kalau misal lagi macet-macetan gini. Dan salah satu tipsnya kalau misalnya macet-macetan pakai transmisi dual clutch adalah kita jangan merayap ya, kita angkat rem sedikit gitu. Kalau bisa kita mending mobil di depan kita suruh maju dulu ya, kita tunggu maju agak lumayan jarak jauh baru kita maju dengan gas, karena ketika kita gas transmisi atau koplingnya itu akan engage atau ngelepas secara sempurna gitu, bukan yang masih setengah kopling gitu. Kalau misal kita cuma rem sedikit kita lepas, itu ibaratnya cuma lepas setengah kopling doang, yang mana bisa bikin aus nanti koplingnya dan overheat gitu. Oke, itu mungkin info singkat juga dari gua. Nanti gua update lagi ya terkait bensin sama konsumsi bahan bakarnya ketika udah sampai rumah, kalau enggak mendekati rumah. Oke guys, lanjut, gue jalan pulang dulu. Halo guys, jadi semalam gue udah lupa banget bikin closing bikin update bensinnya berapa dan konsumsi bahan bakar juga berapa. Dan paling
pagi ini ya, karena gue mau cuci mobil ke Carwash gue. Jadi bensin itu sisa segini ya, sisa satu strip terakhir, range sisa 190 meter. Berarti kalau misalnya dari Bekasi Anyer Bekasi ya, dari 3/4 sampai ke strip paling bawah situ tuh gitu. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya adalah 1:12 ya, karena ini udah full macet ya, ada macetnya, ada ngebutnya, jadi segini konsumsi bahan bakarnya. Oke guys, mungkin segitu aja videonya, video vlog kali ini. Kalau misal kalian suka dengan video ini, bisa langsung di subscribe, di like, dan di komen kira-kira gue bikin video kayak apa lagi. Gue Abdan, and gue cabut.